Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan jumlah. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bahwa ada kalanya jumlah itu memiliki kedudukan i'rab, sehingga jumlah yang masuk dalam kategori ini bisa dikatakan dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jer, atau dalam keadaan jazm. Seumpama jumlah tersebut dalam keadaan rofa, bisa jadi jumlah tersebut menempatin di tempatnya fa'il, di mana fa'il itu hukumnya adalah rofa. Demikian pula manakala jumlah itu berada di tempatnya maf'ul bih, maka jumlah itu nantinya dikatakan dalam keadaan nasab. Begitu juga manakala jumlah itu posisinya sebagai mudhof ilaih, maka jumlah tersebut dalam keadaan jer, atau jumlah tersebut sebagai jawab syarat yang i'rabnya pun harus jazm. Jumlah-jumlah semacam ini dinamakan dengan jumlah yang memiliki kedudukan i'rab, sehingga dikatakan dengan jumlatun laha mahallun fil i'rabi. Di samping itu terdapat pula jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab, sehingga keberadaan jumlah itu tidak dapat dikatakan dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jer, ataupun dalam keadaan jazm. Karena jumlah tersebut tidak memiliki kedudukan, dalam artian jumlah tersebut berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan dengan jumlah sebelumnya. Dalam pembahasan kita kali ini adalah tentang jumlah yang masuk dalam kategori yang kedua ini, yaitu jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab dalam susunan kalimat. Jadi pembahasan kita kali ini adalah jumlatun la mahalla laha minal i'rabi. Jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab dalam susunan kalimat, sehingga nantinya jumlah ini tidak dapat digantikan dengan bentuk mufrad atau kalimat yang tidak berbentuk jumlah. Apa saja jumlah tersebut? Yang pertama adalah jumlah ibtidaiyah, yaitu jumlah permulaan. Jumlah ini adalah jumlah yang menjadi pembuka kalam. Pembuka kalam atau pembuka pembahasan atau perkataan. Dalam hal ini, makna yang terkandung di dalam jumlah ibtidaiyah ini sudah dianggap sempurna dan tidak memiliki keterkaitan dengan jumlah sebelumnya. Contohnya seperti lafaz Ahmadu yadhhabu ilal madrasati. Ahmadu, adapun Ahmad, yadhhabu ialah pergi, siapa Ahmad, ilal madrasati menuju ke sekolah. Ini terdapat jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah ini posisinya sebagai pembuka kalam. Dalam susunan ini, jumlah tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan jumlah sebelumnya, manakala sebelumnya terdapat jumlah. Maka jumlah yang semacam inilah yang disebut dengan jumlah ibtidaiyah. Atau contoh yang lain, seperti lafaz dhahabtu ila suki. Dhahabtu pergi, siapa saya, ila suki ke pasar. Lafaz dhahabtu ini adalah jumlah fi'liyah, di mana di sini terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Jumlah ini menjadi pembuka kalam, di mana ini tidak memiliki keterkaitan i'rab dengan jumlah sebelumnya, sehingga susunan ini sudah dianggap cukup karena memang maknanya sudah sempurna. Atau di dalam kitab seringkali kita temukan di dalam kitab semisal kitab Ajurumiyah.
Yaitu awal daripada kalam kitab Jurmiyah itu ada pernyataan al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu adapun kalam itu huwa dia kalam al-lafdu ialah lafad al-murakkabu yang tersusun al-mufidu yang memberikan faedah bil wad'i dengan wadok. Susunan ini masuk dalam kategori jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Dan ini menjadi pembuka kalam atau pembuka pembahasan. Dan makna yang terkandung di dalamnya sudah sempurna. Maka jumlah ini dinamakan dengan jumlah ibtidaiyah. Dan jumlah ibtidaiyah semacam ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Sehingga jumlah ini tidak bisa dikatakan dengan dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jer, atau dalam keadaan jazm. Karena memang jumlah-jumlah tersebut tidak ada keterkaitan i'rab dengan jumlah sebelumnya. Ini yang pertama adalah jumlah ibtidaiyah. Kemudian yang kedua adalah jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah ini juga merupakan jumlah yang menjadi pembuka kalam, di mana jumlah ini terputus dari jumlah sebelumnya. Ada kalanya terputusnya ini secara lafadz. Secara lafadz dia itu terputus dari jumlah sebelumnya. Maksud secara lafadz di sini adalah i'rab dan makna yang terkandung di dalam jumlah istinafiyah ini tidak ada keterkaitan dengan jumlah sebelumnya. Yang dimaksud dengan terputus secara lafadz dalam segi i'rab artinya jumlah tersebut berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan dengan jumlah sebelumnya. Contohnya jumlah yang masih memiliki keterkaitan makna dengan jumlah sebelumnya. Seperti manakala jumlah itu menjadi na'at atau menjadi atof. Hal-hal semacam ini namanya masih memiliki keterkaitan dengan jumlah sebelumnya, sehingga i'rabnya pun mengikuti kepada jumlah sebelumnya. Manakala kedudukan jumlah tersebut sebagai na'at, maka dia masih terkait dengan man'utnya. Manakala posisinya sebagai atof, maka dia masih terkait dengan ma'tuf alaihnya. Untuk jumlah istinafiyah di sini dia terputus dalam hal i'rabnya, sehingga jumlah tersebut tidak ada kaitan i'rab dengan jumlah sebelumnya. Sehingga makna daripada jumlah ini berdiri sendiri. Kita ambil contoh seperti lafaz marodo abi, ayahku sakit. Kemudian syafahullah, syafa semoga memberikan kesembuhan, hu kepada ayahku, Allahu siapa Allah. Kita perhatikan marodo abi, ayahku sakit, ini adalah jumlah tersendiri. Kemudian syafahullah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Secara i'rab, lafaz syafahullah ini tidak memiliki keterkaitan dengan jumlah sebelumnya. Syafahullah tidak sebagai na'at, tidak sebagai atof, tidak sebagai badal, atau juga tidak sebagai taukid. Jadi jumlah ini berdiri sendiri. Begitu juga secara makna ini sudah sempurna dan berdiri sendiri. Jumlah syafahullahu inilah yang disebut dengan jumlah istinafiyah karena memang dia tidak memiliki keterkaitan secara i'rab dan secara makna dengan jumlah sebelumnya. Dan juga lafaz marodo abi ini juga bisa disebut dengan jumlah istinafiyah karena memang pernyataan ini manakala sebelumnya terdapat jumlah ini tidak ada keterkaitan dengan jumlah sebelumnya. Jadi jumlah istinafiyah ini berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya.
Kemudian selanjutnya ada kalanya yang dimaksud dengan terputus di sini hanya terputus dalam segi maknanya saja, sementara dalam segi i'rab dia masih berhubungan dengan jumlah sebelumnya. Kita ambil contoh. Awalam yarau, apakah tidak memperhatikan siapa mereka? Kaifa, bagaimana? Yubdi'ullahu, memulai Allahu, siapa Allah, al-khalqa, kepada penciptaan makhluk. Thumma, kemudian yu'idu, mengulangin siapa Allah, hu, kepada penciptaan makhluk tersebut. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah mengulanginya kembali. Di sini kita perhatikan lafaz yu'iduhu. Lafaz yu'iduhu ini adalah jumlah fi'liyah, di mana secara i'rab dia masih memiliki keterkaitan dengan jumlah sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan lafaz yubdi'ullahu yang merupakan jumlah fi'liyah. Hal tersebut karena dihubungkan oleh huruf athof thumma. Jadi secara i'rab jumlah yu'idu ini masih berkaitan dengan lafaz yubdi'u. Karena lafaz yubdi'u ini dibaca rofa karena tidak dimasukin oleh amil nasab ataupun amil jazm, maka lafaz yu'idu ini juga harus dibaca rofa. Dibaca rofanya jumlah yu'idu ini karena mengikuti kepada jumlah yubdi'u. Jadi secara i'rab lafaz yu'idu masih berkaitan dengan lafaz yubdi'u. Namun secara makna lafaz yu'idu ini tidak ada kaitannya dengan yubdi'u, yaitu memulai. Karena memulai dengan mengulangin ini sudah berbeda makna. Oleh karena itu lafaz yu'idu ini hanya berkaitan dalam segi i'rab saja, namun secara makna dia terputus. Sebagai tanda atau ciri daripada jumlah istinafiyah itu, ada kalanya jumlah istinafiyah itu didahuluin dengan wawu atau didahuluin dengan fa istinafiyah. Jadi wawu istinafiyah atau fa istinafiyah, sehingga kedua huruf ini tidak memiliki makna, hanya sebagai huruf permulaan saja. Contohnya seperti yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Walladzi yang qudul wudu'a. Walladzi, adapun sesuatu, yang kudu, yang dapat membatalkan, apa alladzi, al-wudu'a, kepada wudu, dan seterusnya. Walladzi yang qudul wudu'a ini adalah jumlah yang secara mandiri, di mana pada jumlah ini didahuluin oleh wawu istinafiyah atau wawu pembuka. Maka jumlah ini disebut dengan jumlah istinafiyah. Atau di dalam Al-Quran seperti lafaz fata'ala Allahu amma yusyrikun. Fata'ala, maka maha suci, Allahu, siapa Allah, amma, dari sesuatu, yusyriku, yang menyekutukan siapa mereka. Di sini terdapat jumlah fi'liyah, di mana sebelum jumlah fi'liyah di sini didahuluin oleh fa istinafiyah atau fa pembuka. Maka ini adalah masuk dalam kategori jumlah istinafiyah. Kemudian yang selanjutnya, ada kalanya tidak didahuluin oleh sesuatu apapun, tidak didahuluin oleh wawu ataupun tidak didahuluin oleh fa. Contohnya seperti lafaz la takdzib, innal kadziba makruhun. La takdzib, janganlah berbohong siapa kamu. Innal kadziba, sesungguhnya berbohong itu, makruhun, ialah dibenci. La takdzib ini adalah jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah ini menjadi pembuka kalam. Dan di sana tidak didahuluin oleh apapun. Jumlah ini juga bisa disebut dengan jumlah istinafiyah. Atau contoh yang lain seperti lafaz haqala al-mataru, asofat ar-rihu. Haqala al-mataru, haqala
turun dengan terus menerus. Al-mataru apa hujan. Asofat ar-rihu, asofat bertiup dengan kencang. Ar-rihu apa angin. Hujan lebat turun terus menerus, angin bertiup kencang. Di sini lafaz hatolal mataru adalah merupakan pembuka kalam, di mana sebelum jumlah ini tidak didahuluin oleh wawu atau fa istinafiyah, maka jumlah ini bisa disebut dengan jumlah istinafiyah. Begitu juga dengan lafaz asofatir rih, ini juga dapat disebut dengan jumlah istinafiyah karena memang jumlah ini berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan kedudukan dengan jumlah sebelumnya. Dan pada jumlah ini pun tidak didahuluin oleh wawu ataupun fa istinafiyah. Ini juga dapat disebut dengan jumlah istinafiyah. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa antara jumlah ibtidaiyah dengan jumlah istinafiyah itu sama, tidak ada bedanya. Untuk lebih mudahnya kita ambil pendapat yang menyamakan antara jumlah ibtidaiyah dengan jumlah istinafiyah, karena memang keduanya sama-sama menjadi pembuka kalam dan keduanya juga berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan dengan jumlah yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah ta'liliyah. Jumlah takliliyah itu adalah jumlah yang berada di pertengahan kalam, di mana jumlah takliliyah itu keberadaannya sebagai alasan atau sebagai sebab dari jumlah sebelumnya. Contohnya seperti lafaz i'mal li watonika, inna amalaka wajibun. I'mal li watonika, hendaklah bekerja atau melakukan sesuatu siapa kamu, li watonika untuk negerimu. Inna amalaka, sesungguhnya amalmu, wajibun ialah wajib. Hendaklah kamu berbuat sesuatu untuk tanah airmu, karena amalmu untuk negerimu itu adalah suatu kewajiban. Di sini kita perhatikan lafaz inna amalaka wajibun. Keberadaan jumlah ini adalah merupakan alasan atau sebab daripada apa yang ada pada jumlah sebelumnya, di mana jumlah sebelumnya ini adalah merupakan perintah untuk melakukan sesuatu demi tanah air. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena inna amalaka wajibun. Jadi jumlah ini merupakan alasan dari jumlah sebelumnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa jumlah takliliyah ini juga sama dengan jumlah istinafiyah. Dengan demikian, maka jumlah takliliyah ini menurut sebagian ulama disamakan dengan jumlah ibtidaiyah. Sebagaimana pada contoh jumlah istinafiyah tadi. La takdzib, innal kadhiba makruhun. Innal kadhiba makruhun ini adalah merupakan alasan bahwa kita tidak boleh melakukan kebohongan. Maka innal kadhiba ini adalah merupakan jumlah takliliyah. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa innal kadhiba makruhun ini juga masuk dalam kategori jumlah istinafiyah. Jadi menurut sebagian ulama antara jumlah ibtidaiyah, jumlah istinafiyah dan jumlah takliliyah itu sama. Kemudian yang keempat adalah jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu adalah jumlah yang disisipkan di antara dua hal dengan tujuan tertentu, yang manakala jumlah i'tiradiyah ini dibuang, maka makna daripada jumlah asal ini tidak berubah. Contohnya jumlah i'tiradiyah yang disisipkan antara fi'il dengan fa'ilnya. Jadi jumlah i'tiradiyah itu berada di antara keduanya, disisipkan antara fi'il dan fa'il. Seperti
Ja'a Zaidun. Ja'a datang Zaidun, siapa Zaid. Ini adalah jumlah fi'liyah di mana terdiri dari fi'il dengan fa'il. Di antara kedua kalimat ini disisipkan dengan jumlah yang lain. Katakanlah di sini seperti lafaz a'taqidu. Ja'a datang, a'taqidu, aku yakin, Zaidun, siapa Zaid. Jadi ketika dikatakan ja'a datang, kemudian disisipkan kata-kata a'taqidu, kedatangannya itu aku yakin, Zaidun, siapa Zaid. Maka a'taqidu yang merupakan jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il yang ini disisipkan di antara keduanya. Jumlah semacam inilah yang disebut dengan jumlah i'tiradiyah. Contoh yang lain seperti lafaz Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun adapun Nabi Muhammad, Rasulullahi ialah utusan Allah. Ini adalah jumlah ismiyah karena terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Di antara kedua kalimat ini disisipkan dengan jumlah yang lain. Katakanlah di sini disisipkan dengan kata-kata sallallahu alaihi. Sallallahu, semoga Allah melimpahkan rahmat, alaihi, terhadap Muhammad, Rasulullah ialah utusan Allah. Pernyataan sallallahu yang merupakan doa ini disisipkan di antara kedua hal, maka jumlah semacam inilah disebut dengan jumlah i'tiradiyah. Untuk pembahasan tentang jumlah i'tiradiyah secara lengkap nanti akan kita bahas pada pembahasan tersendiri. Jumlah i'tiradiyah ini masuk dalam kategori jumlah yang tidak memiliki kedudukan, sehingga jumlah ini tidak dapat dikatakan dalam keadaan rofa, nasab, jer ataupun jazm. Manakala jumlah i'tiradiyah ini dibuang, katakanlah lafaz a'taqidu dan lafaz sallallahu alaihi ini dibuang, maka makna daripada jumlah asal itu tidak berubah. Jadi pada asalnya adalah ja'a Zaidun, disisipkan ja'a a'taqidu Zaidun. A'taqidu di sini dibuang, maka makna ja'a Zaidun ini tetap dan tidak berubah. Begitu juga dengan contoh yang kedua, manakala lafaz sallallahu alaihi ini dibuang, maka maknanya masih tetap dan tidak berubah. Muhammadun Rasulullah. Adapun Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kelima, jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab adalah jumlah tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah itu adalah jumlah yang keberadaannya sebagai penjelas dari jumlah sebelumnya. Jumlah tafsiriyah ini ada kalanya terletak setelahnya an tafsiriyah atau juga terletak setelahnya ai at-tafsiriyah. Contohnya, fa'auhayna ilaihi an isna al-fulka bi'ayunina. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina. Fa'auhayna, kemudian mewahyukan siapa kami Allah, ilaihi, kepadanya, yaitu kepada Nabi Nuh. An ini adalah huruf tafsir. Selanjutnya isna'il fulka. Isna, hendaklah membuat siapa engkau, al-fulka, kepada kapal, bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Lalu kami Allah mewahyukan kepadanya, kepada Nabi Nuh, buatlah kapal di bawah pengawasan kami. Di sini terdapat jumlah, yaitu auhayna ilahi dan isna'il fulka bi'ayunina. Lafaz isna'il fulka ini adalah jumlah tafsiriyah karena keberadaannya sebagai penjelas daripada jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya menyatakan bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Apa wahyu Allah kepada Nabi Nuh? Wahyunya adalah isna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal dengan pengawasan kami. Jadi isna'il fulka ini menjadi penjelas dari wahyu Allah kepada Nabi Nuh. An ini adalah an tafsiriyah. Oleh karena itu jumlah tafsiriyah ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Contoh yang lain seperti lafaz nazartu ilaihi
syarron ai ihtaqartuhu. Nazartu ilaihi syarron, aku memandangnya dengan pandangan yang buruk. Ai artinya ihtaqartuhu, menghina siapa aku kepadanya. Di sini terdapat dua jumlah, yaitu nazartu ilaihi syarron dan lafaz ihtaqartu. Keberadaan lafaz ihtaqartu yang merupakan jumlah ini sebagai penjelas dari lafaz nazartu ilaihi, aku memandangnya dengan pandangan yang buruk. Maka di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah bahwa aku menganggapnya dia hina. Ini adalah jumlah tafsiriyah yang didahuluin olai ai at-tafsiriyah. Namun ada kalanya pula jumlah tafsiriyah ini tidak didahuluin oleh apapun, tidak didahuluin oleh an ataupun tidak didahuluin oleh ai at-tafsiriyah. Contohnya seperti lafaz hal adulluka ala tariqin najah tuthabiru ala amalika. Hal adulluka ala tariqin najah, apakah kamu mau saya beri jalan menuju kesuksesan? Apa itu? Tuthabiru ala amalika, tetaplah tekun terhadap pekerjaanmu. Apakah kamu mau kutunjukkan jalan kesuksesan? Tetaplah tekun dalam pekerjaanmu. Di sini terdapat dua jumlah, yaitu adulluka ala tariqin najah, kemudian lafaz tuthabiru ala amalika. Keberadaan lafaz tuthabiru ala amalika ini adalah merupakan penjelas daripada jumlah sebelumnya. Maka tuthabiru ala amalika ini dapat dinyatakan sebagai jumlah tafsiriyah, di mana sebelum jumlah ini tidak didahuluin oleh an ataupun tidak didahuluin oleh ai at-tafsiriyah. Kemudian yang keenam adalah jumlah silah mausul, yaitu jumlah yang menjadi silah dari mausul. Contohnya seperti hadza alladzi faza fil musabaqati. Hadza, adapun orang ini, alladzi ialah orang, faza yang menang atau berhasil, fil musabaqati di dalam perlombaan. Ini adalah orang yang menang dalam perlombaan. Di sini kita perhatikan lafaz faza fil musabaqah. Ini adalah jumlah fi'liyah di mana posisinya adalah sebagai silah daripada isim mausul alladzi. Jumlah ini tidak memiliki kedudukan i'rab dalam susunan kalimat. Contoh yang lain. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi al-kitaba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Alladzi yang anzala telah menurunkan. Siapa alladzi? Ala abdihi terhadap hambanya, al-kitaba kepada kitab. Anzala ini adalah jumlah fi'liyah di mana keberadaannya sebagai silah daripada isim mausul. Jumlah semacam ini tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Kemudian yang ketujuh adalah jumlah yang merupakan jawab dari qasam atau jawab dari sumpah. Contohnya, wallahi innal mauta lahaqqun. Wallahi, demi Allah, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, lahaqqun, ialah pasti nyata dan benar. Demi Allah, kematian itu pasti terjadi. Di sini terdapat jumlah innal mauta lahaqqun. Keberadaan jumlah ini menjadi jawab daripada qasam, yaitu menjadi jawab dari sumpah. Wallahi, demi Allah. Apanya yang demi Allah?
innal mauta lahaqqun. Ini adalah merupakan isi daripada sumpah tersebut. Maka jumlah yang menjadi jawab daripada qasam atau yang menjadi jawab dari sumpah ini tidak memiliki kedudukan i'rab dalam susunan kalimat. Kemudian yang ke-8 adalah jumlah yang menjadi jawab dari syarat, di mana jawab syarat ini yang selain menjazmkan. Jawab syarat ini ada kalanya dalam keadaan jazm, ada kalanya tidak dalam keadaan jazm. Tergantung pada amil syaratnya. Ada kalanya amil syarat tersebut dapat menjazmkan, ada kalanya tidak menjazmkan. Di antara amil syarat yang tidak menjazmkan itu seperti law, kemudian laula, selanjutnya lamma, kemudian kullama, kemudian idza, ataupun amma. Amil-amil ini adalah menjadi amil syarat, namun tidak menjazmkan kepada fi'il syarat ataupun jawab syaratnya. Contohnya seperti lafaz laula al-hawa'u ma asha kainun hayyan. Laulal hawa'u, andaikan al-hawa'u adapun udara, ma'asya maka tidak akan bisa hidup, kainun apa sesuatu yang ada, hayyan dalam keadaan hidup. Andaikan tidak ada udara, maka semua yang ada ini tidak bisa hidup. Di sini kita perhatikan lafaz al-hawa ini adalah merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar yang wajib dibuang. Jadi di sini takdirannya adalah maujudun. Laula al-hawa'u maujudun ma'asyaka inun hayyan. Jumlah al-hawa'u maujud ini adalah merupakan jumlah yang menjadi syarat daripada laula. Sementara lafaz ma'asyaka inun hayyan ini adalah jawab syaratnya. Susunan ma'asyaka inun hayyan ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi tidak bisa dikatakan rofa, nasab, jar ataupun jazm karena memang laula merupakan adat syarat yang tidak menjazmkan. Kemudian yang ke-9 adalah jumlah yang mengikuti kepada jumlah di mana jumlah ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Maka jumlah yang mengikutinya juga tidak memiliki kedudukan i'rab. Contohnya seperti lafaz al-ilmu nurun wal jahlu zulmun. Al-ilmu adapun ilmu itu, nurun ialah cahaya, wal jahlu adapun kebodohan itu, zulmun ialah kegelapan. Di sini lafaz al-jahlu mengikuti kepada lafaz al-ilmu nurun, di mana susunan jumlah al-ilmu nurun ini adalah jumlah mubtada dan khobar, di mana ini termasuk dari jumlah ibtidaiyah yang tidak memiliki mahal. Oleh karena lafaz al-jahlu zulmun ini mengikuti kepada jumlah yang tidak memiliki mahal, maka jumlah ini pun juga tidak memiliki mahal. Contoh yang lain seperti lafaz dakhaltu ilal masjidi fasallaitu. Dakhaltu masuk siapa saya, ilal masjidi ke masjid, fasallaitu kemudian sholat siapa saya. Di sini kita perhatikan lafaz fasallaitu, di mana lafaz shallaitu ini ataf kepada lafaz dakhaltu ilal masjidi yang merupakan jumlah ibtidaiyah atau jumlah istinafiyah yang tidak memiliki mahal. Karena jumlah shallaitu ini mengikuti atau ataf kepada jumlah yang tidak memiliki mahal, maka jumlah ini pun juga tidak memiliki mahal. Demikianlah beberapa penjelasan tentang jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab di dalam susunan kalimat, atau seringkali dinyatakan dengan jumlah la mahallalaha minal i'rabi. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.